Treng teng teng. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita patut bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna bagaimana mendiskusikan tentang tema yang berjudul dialog antar iman. Semoga dengan diskusi ini mampu membuka wawasan kita, juga mampu menjawab setiap keraguan kita tentang apa sih dialog antar iman itu. Yang pertama yang mau kita bahas, menurut kita di sini kita mulai, menurut kita apa sih peran penting dalam kehidupan kita bermasyarakat tentang dialog antar iman itu? Saya, kita mulai pembangunan yang dimana gereja percaya bahwa Allah adalah pencipta semua manusia, sehingga kita menjadi salah satu keluarga. Selain itu, dalam dokumen Scholarly Contribution karya Shmuel dijelaskan bahwa seluruh bangsa berasal dari Allah dan menuju kepada Allah. Maka dalam iman itu sangat penting untuk membangun kebersamaan, perdamaian, hidup rukun dalam masyarakat yang beragam ini. Berarti dari setiap jawaban tadi ya, dari setiap pemahaman yang dibagikan oleh kedua saudara kita ini, menurut pemahaman kita juga, apakah dialog antar iman itu bagian dari misi gereja? Ya, gereja tidak hanya mengatakan iman, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan umat antar iman lainnya. Baik, kita lihat di negara kita ini dengan banyaknya perbedaan dan berbagai macam. Dari beberapa perbedaan ini, bagaimana sih peran pemerintah dalam hal ini? Baik, ini menarik dan kita pahami pemerintah memiliki peran penting dalam melalui dialog antar agama yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Dari sini terlihat bahwa organisasi keagamaan diharapkan aktif memperdalam pemahaman ajaran agama serta menumbuhkan sikap toleransi, baik di dalam maupun di luar antar umat agama. Selain itu, pemerintah juga dituntut menjalankan kebijakan keagamaan yang adil, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menegakkan hukum agar terciptanya masyarakat Indonesia yang religius dan hidup dalam kerukunan juga merupakan kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tingginya dalam kehidupan rukun juga dapat membangun kebersamaan untuk hidup sesama. Ya, apalagi di era globalisasi ini, konflik antar agama juga bisa muncul dalam berbagai media. Salah satunya itu media sosial yang seringkali memuat ujaran yang keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu, dialog antar iman itu sungguh penting agar masyarakat tidak tersesat dan tidak terpengaruh sehingga kerukunan dapat tetap terjaga. Mengapa dialog antar iman itu penting dalam masyarakat yang menunjukkan seperti di Indonesia itu? Karena kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku dan juga beragam agama. Tanpa dialog, perbedaan ini tentu menjadi sekat. Oleh karena itu, dialog antar iman dapat membantu kita melihat persamaan dan perbedaan agar konflik horizontal ini dapat juga dicegah. Baik, kita gali lebih dalam ya. Dapatkah dialog antar iman itu menjadi solusi yang menyelesaikan konflik sosial yang berbasis agama? Dialog membantu kita untuk tetap menjadi diri sendiri sambil hidup bersama orang lain. Ini bukan untuk melihat persamaan dari agama, tetapi melihat nilai keberagaman dan nilai-nilai agama dan keunikan dalam setiap agama tersebut. Selain itu, dialog menumbuhkan sikap saling mendengarkan, menghargai perbedaan dan keterbukaan, sehingga bukan hanya menghasilkan kesepahaman, tetapi juga membangun persaudaraan sejati. Baik, dari setiap jawaban kita ya, tentu dialog ini sejauh mana sih
dialog ini menjawab kebutuhan kita yang dari setiap perbedaan kita banyak perbedaan dari agama, suku, tapi di sini juga dari setiap perbedaan ini kan bukan mampu kita menjadi satu atau sama atau sepanggung kita, tetapi bagaimana dari setiap perbedaan ini mampu kita berdamai dalam kehidupan masyarakat dan juga mampu menerima dari setiap perbedaan-perbedaan ini. Itu dia membantu kita kebutuhan kita untuk tetap menjadi diri sendiri sambil hidup bersama orang lain dalam suatu ruang besar bersama Indonesia. Dialog bukan untuk mencari titik doktrin, tetapi mencari titik temu kemanusiaan itu. Bahkan dialog yang sehat juga dapat memperkuat identitas masing-masing. Dengan melihat nilai-nilai baik dalam agama lain, kita terdorong mengalir lebih dalam lagi tentang nilai luhur dalam agama kita sendiri. Dalam praktiknya, dialog menuntut sikap saling mendengarkan, menghargai perbedaan dan keterbukaan terhadap pengalaman religius orang lain. Oleh karena itu, dialog tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepahaman, tetapi juga membangun persaudaraan sejati. Baik, dari setiap sharing kita, dalam setiap pengalaman, pemahaman kita tentang dialog antara iman ini, pada akhirnya dialog antar iman menjadi sarana penting dalam mewujudkan misi gereja. Melalui dialog, gereja dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah yang universal, sekaligus menghadirkan nilai-nilai kehadiran perdamaian dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga ini juga mampu kita lanjut di dalam kehidupan di mana kita berada, bagaimana kita menghargai dari setiap perbedaan ini, dan juga bagaimana kita mampu menghidupinya, bagaimana kita mencintai suatu kepercayaan kita, dan juga mampu juga menghargai dari setiap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita maupun di lingkungan kita, di mana kita tinggal. Sekian dari kami, terima kasih. Treng 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 treng